di dalam Injil, Taurat isinya berbeda, maka itu bukan Taurat yang sebenarnya. Itu bukan Injil sebenarnya. Maksudnya apa? Itu adalah buku-buku yang ditulis oleh manusia. Jadi seperti itu. Bentar-bentar ya. Bentar-bentar. Bentar-bentar. Sebentar. Ya, lanjut. Lanjut. Kemudian kita lanjut di halaman 82. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sumbernya sama, tidak bisa berbeda. Sebenarnya pada firman Allah Subhanahu wa taala agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kitabnya sama. Tujuannya itu yang Abang mengatakan agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada buku yang mengajarkan ada Tuhan 3, ada Tuhan 2, ada Tuhan 100. Itu adalah bikinan tangan manusia. Bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala adalah firman yang kekal, firman yang tidak berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berubah. Itu tuh kuncinya. Tidak seperti bicaranya manusia. Pagi berubah, sore berubah. Kadang-kadang bicara pagi, diambil oleh bicara malam. Kadang-kadang bicara malam, paginya sudah tidak bisa dipercaya lagi. Ini bicaranya manusia. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala kekal, tidak ada berubah dengan keadaan, dengan situasi, dengan sesuatu. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, kekal. Jadi kalau ada buku yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka itu adalah coretan tangan manusia. Bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam dalam hal ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ay Al-Quran. Yang namanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan semuanya itu Taurat, Injil, ya kan? Ajarannya sama dengan Al-Quran. Apa itu? Yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbeda ajaran tersebut, benarkah itu Injil? Benarkah itu Taurat? Kalau berbeda dengan Al-Quran. Oleh sebab itu, Abang merangkum dalam hal ini, kalau berbeda dengan itu semuanya, itu adalah buku-buku yang ditulis oleh manusia. Lanjut. Di halaman 82, wabil akhirati hum yuqinun ay ya'lamun. Kemudian beriman dengan alam akhirat. Itu. Orang itu harus beriman dengan mengetahui benar. Mengetahui neraka itu. Walaupun tidak dilihat. Walaupun gaib. Mengetahui surga itu. Walaupun tidak dilihat. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat. Yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Bagaimanapun indahnya manusia merubah, membentuk daripada apa yang ada di bumi ini. Tidak ada yang seperti surga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut. Apa? Nukil dalam hal itu di halaman 82, paragraf yang terakhir. Karena itu manusia tidak boleh diberi predikat maha. Nih. Walaupun dia raja setingginya raja, king of the king. Dia raja semua di atas permukaan bumi. Tidak boleh dia diberi predikat paduka yang maha mulia. Itu manusia yang kurang akal. Yang tidak beriman kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kau memiliki guru besar yang sangat alim, yang sangat dahsyat. Tidak boleh kau berkata Tuan Syekh yang maha mulia. Tidak boleh. Gitu. Maha itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya manusia itu nakisun. Maksudnya serba kekurangan, kurang. Cukup yang mulia. Kalau memanggil cukup yang mulia. Karena dia lebih baik daripada yang lainnya. Untuk kau hormati. Maksudnya akhlaknya. Nah, dalam hal tersebut, kita hormati tersebut, yaitu akhlaknya kita. Yang saya cintai, lanjut ke halaman 83, paragraf yang paling atas. Yang saya cintai dan yang saya muliakan. Yang Maha Agung, guru besar kita, Habib Segaf, gitu kan? Tertulisnya. Itu tanda orang yang kurang akal. Kerajaan. Maksudnya, yang memanggil seperti itu, yang muliakan, yang Maha Agung, guru besar kita, Habib Segaf. Itu tanda orang yang kurang akal. Kerajaan yang maha besar, kaya yang luar biasa. Kekayaan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dihitung kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat kecil. Maka dia tidak berhak untuk menyandang dirinya yang maha. Kalau rakyatnya masih memanggil dia kepadanya yang maha, itu rakyatnya adalah rakyat yang tidak beriman kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kerajaan Saudi Arabia dulu diberi kejulukan oleh rakyatnya yang maha mulia. Al-Jalal, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disandarkan kata-kata Al-Jalal, itu Al-Jalal itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gitu. Disandarkan kepada kerajaan. Datang kerajaan baru yang namanya Raja Fat. Setelahnya itu maksudnya. Dia tidak mau lagi untuk menjadi yang maha itu. Untuk menyandarkan kepada perkataan yang maha itu. Maksudnya gitu. Dia memberikan nama kepada dirinya Khadimul Al-Haramain. Maksudnya apa? Yaitu pelayan daripada Makkah dan Madinah. Tapi masih ada kerajaan Islam yang di bumi ini yang masih mau dipuja-puji dengan paduka yang maha mulia. Itu adalah ulama-ulama yang memberikan julukan dan tidak memberikan nasihat yang baik, bukti yang baik kepada raja. Maka mukmin yang begitu itu adalah mukmin yang naqisul aqli wa nasifal iman wa taqwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Orang yang kurang akal dan orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu, yaitu maksudnya kita-kita, supaya berada di bawah pendidikan Al-Quran. Jangan keluar daripada pendidikan Al-Quran. Lanjut ya di situ. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di situ dikatakan ulaika al-mawsufuna bima dzukira ay ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun ay al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar. Sifat-sifat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman dengan gaib yang dibicarakan tadi. Kemudian orang-orang yang mengeluarkan zakat sedekah daripada harta bendanya di jalan Allah. Kemudian beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi imamnya adalah Al-Quran. Dan yang menjadi contohnya adalah Al-Quran. Untuk mengenal kitab-kitab daripada yang terdahulu itu. Masih ada di dalam zaman sekarang. Kalau berbeda dengan Al-Quran, maka kita tidak boleh percaya dengan kitab-kitab itu. Walaupun menyandarkan kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Suhuf Nabi Ibrahim, Suhuf Nabi Allah Tis, Suhuf Musa, sebelum diturunkan kepadanya kitab Taurat. Tidak boleh kita percaya. Kalau tidak sesuai dengan, tidak sama dengan isi Al-Quran. Di dalamnya bertauhid, berakidah, bersyarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman seperti itu tadi, beriman kepada alam akhirat dengan penuh keyakinan, seperti mereka mengetahui keberadaannya, maka orang itu ala hudan min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muflihun.
Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan di dalam akhirat, nanti menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. An-najuna minan nar. Orang-orang yang selamat daripada neraka jahanam. Di sini nasihatnya Abah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang mantap, iman yang benar, iman yang mendapat predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang membawa kita untuk menjadi hamba-hamba yang beruntung, menjadi hamba yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba yang tidak disentuh oleh api neraka. Lanjut sedikit. Lanjut ya di halaman 85. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Langsung al-ayah. Di dalam surat Al-Baqarah mengandung berbagai macam aspek kehidupan manusia dan perbedaan-perbedaan daripada kehidupan manusia. Dan di dalam surat Al-Baqarah mengandung tamtil, percontohan-percontohan atau tampil-tampil ini artinya percontohan-percontohan kehidupan yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Jika percontohan itu kepada kebaikan dan contoh-contoh yang tidak memberikan kesan yang baik untuk dijadikan sebagai pedoman hidup untuk kita meninggalkan. Seperti ayat ini, innal ladzina kafaru. Inna harfu tahqiq. Sudah mulai itu. Ya kan grammar. Inna harfu tahqiq yang memberikan makna kepada sesuatu yang sangat atau memberikan makna sumpah seperti orang Indonesia. Kalau kita bercakap kepada sesuatu yang benar, mereka mengucapkan kalimat yang mengandung makna sumpah. Sungguh, sungguh. Itu kalimat yang memberikan pengertian sumpah. Jadi apa yang dibicarakan itu adalah benar-benar yang harus dipercaya. Jadi pembicara memberikan jaminan apa yang dibicarakannya itu benar-benar. Kita kalau mengucapkan ya kan, sumpah demi Allah, ya kan, innalladzina kafaru, itu menunjukkan bahwa hal tersebut yang benar-benar benar. Kalau kita mengartikan dalam hal itu semuanya. Jadi pembicaraan memberikan jaminan apa yang dibicarakan itu benar-benar, gitu maksudnya. Itu kalau orang Indonesia mengucapkan kalimat sungguh, orang Arab mengucapkan dengan huruf inna. Huruf itu adalah huruf tahqiq yang memberikan pengertian, memperkuat kalimat atau perkataan yang jatuh sesudahnya inna. Itu kalau orang Arab mengatakan inna, oh berarti ini benar-benar, tidak mungkin bohong, benar terjadinya. Lanjut. Innalladzina kafaru. Jadi innalladzina kafaru sungguh orang-orang yang kafir itu adalah ka'abi jahlin wa abil lahbin wa nahwi ima. Di situ tertera di kitab Sawi ini di halaman 25, yaitu Imam Jalalain memperumpamakan seperti Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang seperti mereka berdua yang tidak beriman kepada Rasul-Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya kepada malaikat dan tidak percaya kepada kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya hari kiamat, yang tidak percaya kepada adanya pembangkitan kembali manusia, dan tidak percaya adanya surga dan adanya neraka, yang tidak percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang terjadi itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dikategorikan kafir karena keluar daripada iman. Kamu di sini dicontohkan dengan nama orang yang terdahulu. Maksudnya ini Abu Jahal wa Abil Lahab ini, yang hidupnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak beriman, dan bukan sedikit yang tidak beriman di zaman Nabi. Tapi nama dua orang ini sangat populer. Ya kan? Kalau ada itu mengatakan, kenapa sih Imam Jalalain memperumpamakan orang-orang kafir ini kok Abu Jahal dan Abu Lahab? Nah, nanti nih Abah menjelaskan dalam hal ini. Dua orang ini sangat populer karena kafirnya melampaui kafirnya orang-orang yang lain. Jadi sebab itu nama Abu Lahab, Abu Jahal ini selalu menjadi sebutan di dalam kategori kufur. Karena kafirnya sangat dan lebih daripada kafirnya orang-orang lain yang berada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Abu Jahal. Ini terkenal orang yang pandai, orang cerdik, cendekiawan yang diakui oleh orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Mulai dari Mekah, Madinah, sampai negeri Syam.
kalau ada kesulitan, mereka mengembalikan kesulitan itu kepada Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini orang yang bisa dan mampu memecahkan semua kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang di zaman itu. Dengan kepintaran yang sangat dan kepandaian serta kecerdasan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Abu Jahal. Dia tahu persis siapa Nabi Muhammad SAW itu. Tetapi dia tidak mau beriman. Di suatu saat ditanya, Abul Hakam, kenapa engkau tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad itu bohong? Kenapa kamu tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad itu bohong? Jawabannya tidak. Sekali-kali Muhammad itu tidak pernah berbuat bohong. Itu jawabannya Abu Jahal. Tidak ada manusia sejujur Muhammad. Dan apa yang dia bawa itu benar. Tidak ada dia menyesatkan dan tidak mengkelirukan. Tetapi saya tidak mau beriman kepada dia. Jawabannya. Karena dia merasa dia lebih pandai. Ini jawaban abang kan. Dia tidak beriman tersebut, dia merasa bahwa dia lebih pandai, merasa dia lebih pintar, merasa dia lebih cerdas. Lalu apa yang membawa dia tidak mau beriman? Lalu apa sih yang membawa dia tidak beriman gitu kan? Di situ ada tanda apa ya? Tanda tanya dalam hati. Karena ada rasa sombong di dalam hatinya, di dalam hati Abu Jahal itu. Kesombongan dan keangkuhan itu yang membawa manusia menjadi orang yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang membawa manusia menjadi penghala daripada segala kebaikan. Karena itu sifat sombong sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat terkenal dan disanjung-sanjung di zaman itu. Dan wajahnya berkilau-kilau cahaya, sangat ganteng. Tetapi di dalam Islam diberikan contoh, Abu Lahab itu mukanya berapi-api. Karena nama itu sejak awal memang diberi nama Abu Lahab. Karena mukanya itu seperti ada api kemerah-merahan. Lalu orang ini karena dia merasa dirinya paman Nabi Muhammad, dan tempat-tempat orang datang berkumpul, bermusyawarah, melakukan apa pun menunggu keputusan Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab merasa terkalahkan dengan wujudnya Nabi Muhammad. Dia pun begitu tidak mau beriman dan tidak mau menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang dua ini menjadi contoh bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena mempunyai keistimewaan yang sangat. Justru itu di sini dikatakan wa nahwihima, dan orang-orang yang seperti Abu Lahab dan seperti Abu Jahal. Jadi kalau manusia itu kafir, orang seperti Abu Lahab dan seperti Abu Jahal. Nah, lanjut. Sawa'un 'alaihim a'andartahum bitahqiqil hamzataini wa ibdal thaniya alifan wa tasila wa idkhil alfin bainal musahhalah wal ukhra wa tarkahu am lam tundirhum la yu'minun. Kata-kata sawa'un 'alaihim a'andartahum di situ qira'atus sab'ah. Ada yang membacanya a'andartahum bitahqiqil hamzataini. Maksudnya dengan dibaca dua hamzah tersebut. Ada yang satunya, qiraah yang satunya itu alif yang kedua dilebur pada alif yang pertama. Makanya posisinya di dalam hal tersebut dipanjangkan antartahum gitu. Kalau ada yang membaca antartahum, bagaimana jumhur ulama dalam hal tersebut menurut qiraah tersebut mana yang lebih terkenal? Kalau kita baca di dalam kitab apa namanya? Soi mengatakan di situ qiraatus sab'ah yang lebih kuat membacanya antartahum. Coba kita baca ini di halaman 87 ya. Paragraf yang kedua dari atas. Orang-orang yang sudah memiliki kategori sifat seperti Abu Jahal, Abu Lahab, karena di dalam jiwa mereka, hati mereka ada keangkuhan. Jadi kalau sudah ada keangkuhan, kesombongan dalam hati manusia itu akan bersifat seperti Abu Lahab, Abu Lahab dan Abu Jahal. Walaupun diberitahu atau tidak diberitahu, sama saja. Dinasihati atau tidak nasihati, sama saja.
karena sudah mempunyai sumber untuk tidak percaya. Kalau manusia itu tidak ada kepercayaan, kamu sia-sia memberikan nasihat kepada mereka, sia-sia memberi petunjuk kepada mereka. Jadi kalau nanti kamu pulang di masyarakat, ada orang yang tidak senang dengan kamu, tidak mau dengar pembicaraan kamu yang benar, tidak perlu kamu pedulikan, karena orang-orang itu adalah kalau karena orang-orang itu maksudnya gitu. Kalau sudah memiliki sentimen tidak suka, benci, punya kesombongan di dalam hatinya, kamu kasih nasihat atau tidak dikasih nasihat sama saja. Jadi kamu lebih baik diam, mencari orang lain untuk kamu memberi nasihat atau petunjuk yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kamu. Lanjut. Di situ a'andartahum bitahqiqil hamzaitaini. Dengan dibaca kedua daripada hamzah tersebut. Alif itu kan ketika posisinya tidak adanya hamzah, maka alif itu tidak berfungsi. Makanya dalam Al-Quran itu ketika hamzahnya di atas, maka kita baca fathah. Ketika hamzahnya di bawah, maka kita baca kasroh dia. Makanya fungsinya hamzah itu memberikan pembacaan. Gitu. Awalnya di dalam qiraat rasam bagaimana? Alif ini tidak berharakat, tidak bertitik. Kan rasam seperti itu. Tidak berharakat dan tidak bertitik. Rasam ya, artinya rasam. Rasam itu bukan sesuatu yang posisinya rasam Utsmani seperti mana apa yang ditulis apa namanya di zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Bukan rasam asal muasalnya rasam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rasam di zamannya sahabat itu tidak berharokat dan tidak bertitik gitu. Makanya kalau dulu kita belajar di IKI itu orang ahli rasam itu seperti Iqra. Itu bacanya akra, akra. Makanya boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Dilanjutkan dalam hal itu boleh juga Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Makanya untuk memahamkan dalam hal itu semuanya pada kita orang-orang yang awam karena memang bukan bahasa kita, maka diharakatilah dalam hal itu semuanya itu Al-Qur'an yang untuk lebih memahamkan kepada kita. Lanjut ya. Andartahum ay bitahqil hamzah. Kalau kamu baca andartahum itu dua hamzah dibaca wa ibdal tsaniyah alifan. Kemudian kamu boleh juga membaca hamzah yang kedua itu diibdal, diganti dengan alif. Lalu kamu membaca andartahum, andartahum maksudnya andartahum. Jadi hamzah yang kedua itu diganti dengan alif. Lalu bacanya menjadi panjang. Andartahum gitu ya. Nah, jadi boleh ya boleh bitahqiqil hamzataini andartahum am lam tudrhum la yu'min. Kemudian boleh juga kita membacanya ketika alif yang kedua itu posisinya diganti dengan huruf mad. Jadi andartahum. Lanjut, orang yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang mempunyai sifat-sifat jelek itu tadi, apa kamu memberikan perintah ajaran Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Mereka ya Muhammad tidak bakal menerima percakapan kamu itu. Makanya sifat yang jelek itu umat Islam harus membuang, yaitu yang dikategorikan orang yang sufi. Jadi orang sufi itu adalah orang yang membuang sifat-sifat jelek. Nah, Abang menukil dalam hal itu. Orang sufi itu apa sih maksudnya? Kan kita kebanyakan kayak gitu. Ini Abang menartikan dalam hal tersebut, sufi itu apa maksudnya? Adalah orang-orang yang membuang sifat-sifat jelek yang ada di dalam hatinya. Kemudian menjaga makan dan minumnya daripada barang yang haram sampai kepada yang makruh. Kemudian dia menjadi orang yang taat, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang sufi. Jadi bukan orang sufi itu yang pakai baju gembel-gembel, tidak pakai sandal, jalan di aspal panas. Itu bukan sufi. Untuk dikatakan dia orang sufi, ya untuk dikatakan orang sufi
harus pakai baju gembel maksudnya gitu. Kemudian nggak pakai sandal di jalan yang aspal panas, bukan gitu. Jadi orang sufi itu adalah orang yang menjaga dirinya daripada predikat-predikat jelek yang diajarkan oleh agama itu, ya, dihindari dari sifat-sifat jelek tersebut. Habib Syagab orang sufi lah, itu benar. Nggak usah kau ragukan karena saya tidak pakai celana. Nih, karena saya tidak pakai celana. Kalau kamu pakai celana panjang ketat, itu tidak masuk orang sufi. Karena aurat kamu masih kelihatan. Bentuk aurat itu masih kelihatan. Ah, gitu. Orang sufi itu kayak gitu. Auratnya dia tidak mau kelihatan. Bentuk juga tidak mau kelihatan. Gitu. Bentuk aurat itu masih kelihatan. Itu bukan orang sufi. Tapi karena kategori sufi, kita umat Islam sudah mencong. Ya, tidak pada sasarannya. Orang yang telanjang gila itu dikatakan orang sufi. Sampai dia tidak tahu baju yang dipakai atau tidak. Nggak tahu baju yang dipakai atau tidak. Itu bukan orang sufi, tapi orang gila. Jadi kita harus mampu membedakan mana orang sufi, mana orang gila, ya. Kemudian lanjut ya. Am lam tundirhum la yu'minun li'ilmillahi minhum dzalika fala tatma'u fi imanihim. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar itu ditunjukkan, Muhammad, kalaupun kamu itu memberikan petunjuk, nasihat, ajaran agama dan memberikan berita-berita yang memberikan tentang adab Allah Subhanahu wa taala bagi Abu Lahab dan Abu Jahal itu, mereka tidak bakal beriman. Wahai Muhammad. Nah, semuanya tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Nawawi, kemudian tafsir Safatus Tafasir. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kabar gembira untuk Nabi Muhammad supaya tidak memaksa, supaya tidak apa namanya ya, akan memaksa kepada mereka untuk tidak beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membocorkan bahwa mereka memang benar-benar kagak mau beriman. Kamu kasih peringatan pun dengan berbagai macam caranya kamu, ataupun tidak dikasih peringatan, mereka itu sawaun alaihim. Gitu maksudnya. Eh, Tapi kalau kita melihat dalam hal ini tafsir apa ya, subhanallah. Saya baca di dalam tafsirnya Marafil Labid Imam Nawawi di halaman 9 itu, innal ladzina kafaru sawan alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di sini ay alladzina kafaru fi ilmil musawi ladaihim indaru iyahum bil Qur'an wa adamu wa hum la yuriduna ay yu'minu bima ji'ta bihi fala tatba'u ya asyraful khalqi fi imanihim. Subhanallah. Di sini jangan kamu merasa memaksa dengan mereka, mau banget mereka itu beriman. Nah, kemudian Imam Nawawi dalam hal ini, ya kan, menulis ya asyrafal khalqi fi imanihim. Subhanallah. Wahai makhluk yang paling mulia, untuk mengajarkan iman kepada mereka. Kemudian Imam Syafi'i menukil dalam hal itu kan, akhirnya di saat Nabi Muhammad SAW disambitin di Taif itu kan doanya Nabi, walaupun mereka orang-orang kafir maka itu tidak beriman, ya kan. Setelah Jibril datang kepada Nabi Muhammad, tapi doanya Nabi Muhammad, walaupun mereka, bapak mereka tidak beriman, insya Allah berikutnya keturunan mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat di Taif. Lanjut ya pada tafsir Nurul Iman. Karena ada dasar yang menjadi penghalang untuk mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kamu memberitahukan atau tidak sama saja, tetap mereka la yu'minun. Kenapa? Bi'ilmillahi minhum, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang mereka itu, yaitu Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad, fala tatma'u fi imanihim. Sebab Nabi sangat mengharap untuk orang dua ini beriman. Yang satu karena dia pamannya, yaitu Abu Lahab. Yang satu karena kepintarannya, Abu Jahal. Tapi Allah Maha mengetahui, memberitahukan kepada Nabi Muhammad
Jadi ada domir gaib yang tidak bisa diketahui di dalam ayat ini. Kecuali orang yang mendalami tentang grammar bahasa. Orang yang tahu benar tentang sigat daripada kalimat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dia tahu bahwa ada di dalam ayat ini perintah kepada Nabi, Nabi dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tat'u fi imanihim." Muhammad, jangan kamu besar hati untuk mengajak mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal indar i'lamu ma'at takhwif. Nah, lanjut. Di halaman 89. Dikit lagi nih. Yang namanya indar itu di dalam bahasa Arab, yaitu pemberitahuan yang di dalamnya mengandung makna menakutkan. Makna yang menakutkan itu, makna yang menakutkan itu al-indar. Dan adab neraka itu namanya al-indar. Maksudnya, indar itu segala sesuatu pengajarkan yang di dalamnya itu hal-hal supaya orang itu ada efek jerah. Ditakut-takutilah. Berarti dalam bahasa kitanya, adanya neraka bagi orang yang melanggar dalam itu. Kemudian lanjut, mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Itu namanya tabsyir, kabar gembira maksudnya. Karena itu datangnya, Nabi Muhammad SAW membawa dua kategori. Satu, beliau bersifat basyiran wa nadhiran, membawa berita kesenangan, kenikmatan, dan membawa berita tentang adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai sini dulu. Jika memang kita mau sharing-sharing, dipersilahkan. Silakan Ustadz Komar. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Habib atas penjelasannya terkait surat Al-Baqarah tadi ayat 4 sampai ayat 6. Tadi Abah lumayan banyak ya menjelaskan terkait dari eh, qiraah sabahnya, kemudian dari sejarah Abu Jahal yang memang beliau itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad walaupun Abu Jahal tahu Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur sekali, tidak pernah bohong sama sekali gitu. Memang dianya tidak mau beriman seperti itu. Nah, silakan kepada Ustadz dan Ustadzah semuanya, apabila ada pertanyaan baik itu terkait dengan eh, pembelajaran hari ini ataupun di luar pembelajaran terkait pengalaman ataupun terkait fikih ataupun yang lainnya, silakan bisa ditanyakan kepada Habib Hasan Ali Idrus. Dan bagi ustadz-ustadz semua yang barangkali juga punya jawabannya, bisa dibantu untuk menjawab juga. Silakan kepada ustadz-ustadz untuk bisa ditanyakan. Boleh juga di kolom chat kalau memang malu untuk menyampaikannya. Silakan. Lagi ngopi kali mereka. Saya awali dari saya dulu kali Bib ya, Ya, biar nanti ada yang nanya. Ini sih apa salah satu keresahan saya lah gitu Bib ya. Kalau Habib bilang pada atau Asatid bilang itu Thariqah Abah kita harus ikut betul-betul gitu. Nah, di dalam Thariqah itu kan ada mursyid gitu ya. Kemudian kalau misalkan mursyidnya itu sudah wafat, nanti itu ada wakil talkin kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, itu yang nanti apa namanya? Ya mengarahkan kita. Kemudian kalau di Zawiyah Ar-Raudhah itu kan ada kajian kayak gitu Beb ya. Kemudian ada sedikit wirid-wiridnya. Jadi saya pribadi itu bingung gitu. bingung. Kita saya ya kita yakin Abah itu membimbing kita, tapi kita butuh bimbingan secara dohirnya itu kita nggak ada yang ngarahin kita sudah di luar itu gimana gitu Beb. Jadi
kalau misalkan apa ya, ikut kajian di luar atau apa namanya nanti dikata nggak, oh dia udah ikut thoriqoh lain gitu, atau ya sebenarnya saya ambil pembelajarannya aja, ambil ngajinya aja, tapi untuk hati tetap ke guru gitu, biar ada refresh aja. Kalau kita nggak ambil pelajaran yang lain nanti malah kurang gitu, gimana Beb? Eh, Sebelum dalam hal itu semuanya, saya diajak sama Khadimul Zawiyah itu. Saya senyum-senyum aja, ya Ustaz. Mereka bertorikoh itu karena memang, mohon maaf ya, belum. Kalau kita bertorikoh, apakah ketika udah sekian ribu la ilaha illallah, sekian-sekian, mengganggu nggak sesuatu yang menjadikan kewajiban kita? Saya nggak ikut dalam hal itu semuanya, karena dengan apa yang guru kita ajarkan itu sudah sempurna semua. Kita memang mengambil sesuatu yang lebih daripada itu. Kalau saya sih, menurut saya khawatir kewajiban kita itu tidak terpenuhi, bahkan menjadi dosa gara-gara wirid tengah malam. Makanya kita kadang-kadang kan posisi ngelihat orang sesuatu maka beralih. Dengan keberalihan tersebut kita kacau. Itukah tuntunan mengkacaukan sesuatu yang posisinya sudah yakin kepada satu guru gitu. Kalau yang saya lihat Abah sederhana aja dalam hal tersebut, wirid atau sekian. Yang penting istiqomah. Makanya Abah bilang, dengan apa yang saya kasih kepada kamu sekalian, apa yang ada di pondok, ya sudah, itulah tauhid saya. Ketika ada orang yang mengambil sesuatu thariqah yang posisinya sebelum Abah mendirikan Nurul Iman, yaitu urusan dia atau sekian sana. Tapi kan jalannya begitu-gitu aja. Ada nggak membahas ilmu yang seperti Abah ajarkan seperti ini? Kan nggak ada. Ya kan? Yang menjadi kekurangan bagi kita, posisinya ahli thariqah itu, yang kita lihat itu bukan ahli ilmu. Mungkin mursyidnya ahli ilmu. Tapi ke bawah. Gara-gara bertarikah, maka ilmu yang wajib kita posisinya dalam hal tersebut kita cari, gara-gara bertarikah kayak gitu, terhambat menuntut ilmu kayak gitu. Ngantuk, gak ada semangat, wirid sampai tengah-tengah malam. Ketika iman udah kuat, ya bismillah. Tapi kalau kita dalam keadaan posisi masih lemah, ya kalau menurut saya kan kita asupan dulu. Posisi yang wajib-wajib dulu. Kayak macam contoh saya, posisi banyak saya, Habib kenapa? Kok nggak posisinya dalam nggak call, yo call di Solo, yo call di sini. Saya bilang call itu hukumnya sunnah, kalau ngajar itu hukumnya wajib. Apakah suatu tuntunan ketika sunnah didahulukan, maka kewajiban itu ditinggalkan? Itukah tuntunan? Kan begitu. Ya ketika posisinya guru kita, ya kan, sudah memberikan kepada kita, sudah pas. Kalau bahasa kita, kalau bahasa kedokterannya itu apa ya, resepnya sudah pas gitu. 3 kali sehari, ya kan, kamu minum setelah kamu apa, makan obatnya setelah kamu makan pagi ini, soal siang ini, sore ini sekian. Kemudian kita melebihi daripada hal tersebut. Di dalam kelebihan tersebut udah pas, lebih kira-kira overdosis nggak? Itu aja jawaban. Memang banyak sih. Torikah Syadiliyah, Torikah Qadariyah, ya kan? Kemudian Torikah yang cucunya sini Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kan ketika posisi membahas dalam hal Torikah, kita ambil ilmunya. Istifadahnya kita ambil. Untuk memperluas ilmunya kita. Sebetulnya kalau kita menulis dalam hal itu semuanya dengan apa yang kita ambil itu sudah diajarkan semuanya sama Abah. Makanya saya bilang, coba nanti kita belajar kesekian. Ada semuanya di sini. Cuma kita aja kurang mudeng. Intinya itu.
Kitanya aja kurang mudah. Coba lihat dari si yang tadi aja baru apa ya ayat sekian. Eh, Abah membahas tentang akhlak, bagaimana cara menghormati orang yang posisinya berjasa kepada kita, berakhlak kepada kita, cara memanggilnya bagaimana. Kemudian kenapa orang kafir diisbatkan kepada Imam Jalan itu Abu Jahal, Abu Lahab, sekian atau mereka. Bagaimana kita harus beriman kepada Al-Quran. Kenapa sih? Ya kan? Kemudian kalau sudah beriman kepada Al-Quran, maka harus beriman kepada kitab-kitab sebelum diturunkan kepadanya Al-Quran. Seperti ini, seperti ini. Kan selama ini kan kita merasa kabur tersekian. Oh ini ada yang mengatakan Injil. Kok Injil ini ya? Tapi berbeda ajarannya. Tapi Abah memutuskan kepada hal tersebut. Bukan dikatakan suatu Injil ke Taurat ketika ajarannya itu berbeda dengan Al-Quran. Baru apa itu? Oh itu tulisan-tulisan manusia biasa aja. Oh, apa mau udah memutuskan? Ya, nggak boleh. Itu bukan ajaran. Itu bukan pendidikan. Nanti kadang-kadang kita ketemu tuh posisinya. Coba kamu baca di Injil. Ini ada sekian. Ada tuh. Ya, kita belajar tentang apa ya? Orientalis. Boleh nggak itu belajar? Boleh. Gitu kan. Makanya ada suatu penelitian. Bolehkah ketika ilmu yang berhubungan dengan orientalis bermanfaat untuk agama? Sangat boleh. Yang kemarin saya bilang asbab urut tentang apa ya ayatul kursi itu sebab musababnya dari iblis. Kemudian dikuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyanya itu sedekah benar, gitu kan? Boleh. Atau sesuatu yang orang itu posisinya dalam hal kategorinya kacamata dohnya kita bilang itu orang nggak baik. Tapi ada sesuatu yang memberikan kemanfaatan untuk agama kita. Boleh yang kita ambil boleh. Seperti contoh eh, apa namanya kamus bahasa Arab apa apa tuh yang orang Kristen punya tuh yang dulu Abah waktu di saat belajar kita nurul dalam diambil tuh sekian apa ambil. Kemudian tentang hadis-hadis pengumpulan hadis dari mulai huruf alif sampai huruf hamzah semua itu hadis diurutkan. Ini dari orang-orang orientalis ketika bermanfaat untuk kita kenapa kita tidak ambil. Maka Nabi SAW bersabda khudul hikmah walau min wi'ain kharaja. Ambillah segala sesuatu kebaikan itu walaupun dari manapun keluarnya. Kemudian apa pernah bahas dalam itu khudul hikmah walau min famil kalbi. Ambillah suatu kebaikan walaupun dari gonggongan anjing. Kenapa? Anjing itu kalau gonggong maling beda sama gonggongannya sesuatu ketika dia sayang sama orang. Ketika melihat setan ya gonggongnya beda. Kan itu kebaikan. Oh, ini ternyata gonggongan kalau melihat setan. Objektivitasnya ajaran kita dari apa yang Nabi SAW sabda. Subhanallah. Gitu aja Ustaz. Ikut aja apa yang telah diajarkan sama Abah. Udah cukup buat kita. Jangan posisinya apa ya. Wah ini mah lebih bagus begini. Dengan kita bilang lebih bagus itu kita posisi bisa nggak menjalankan. Makanya kan ada sesuatu ketika, oh ini saya belajar katanya sih, belajar sama abah top sekian. Yang di sana tuh ya kan, win-win sekian. Ya itu aja, pusarannya itu aja. Pusarannya itu aja. Gitu loh. Tapi bahasa seperti ini kan ada. Makanya saya tantang, bukan tantang. Coba terus sekian. Dalam hal tersebut kita tertarik. Ah, bukan yang berurusan dengan pengajian abah. Ilmu fikih itu kan wajib. Wajib. Makanya kata-kata dalam firman Allah, wa yuqimus salata wa aqamas salat. Kita menegakkan sholat. Kata-kata aqama yuqimi itu menegakkan dengan sebenar-benarnya sholat. Maksudnya apa? Harus tahu yang namanya ilmu tentang sholat. Rukun-rukun sholat tahu ada berapa. Kenapa ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17. Sumber hadis nabinya bagaimana sih? Kemudian sebelum melaksanakan sholat yang berhubungan dengan wudhu, wajibnya wudhu ada berapa? Kenapa harus wajib? Firman Allah Subhanahu wa taala di mana? Kemudian air yang untuk dipakai untuk wudhu bagaimana?
Karena itu sesuatu yang wajib. Makanya Imam Nawawi mengatakan di dalam menukir dalam hadis mentakwilkan kata-kata apa ya? Thalibul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Faridah itu wajibnya itu ilmu apa yang harus kita tuntut itu. Yaitu ilmu yang sesuatu di dalam hal tersebut yang berhubungan dengan amaliyah-amaliyah kewajiban kita yang kita laksanakan tiap hari itu yang kita harus tahu. Di dalam Qiyasyi Batu saja membahas dalam hal itu Imam Nawawi mengatakan. Gitu. Ya, mungkin sampai itu aja dari saya. Jika memang ada yang mungkin barangkali ada masukan daripada teman-teman, silakan. Siap Habib. Silakan bagi kawan-kawan. Ustaz Juliandal tadi sudah angkat tangan barangkali. Siap, siap. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Jul, Waalaikumsalam. mana mukanya? Maaf, Bib, sebentar, Bib. Oh, lagi sambil kesibukan ini biasa. Saya buka Ya, dulu, Bib. Oke. Aduh, ini. Oke aja, Bib. Malu, masih berantakan. ya, ya, ya. Eh, izin bertanya, Bib. Kan kami sebagai mungkin orang sebagai anak-anak santri yang sudah di luar pesantren gitu, Bib. Ya, penuh mungkin banyak kesibukan-kesibukan kayak pekerjaan, terus kayak kesibukan rumah tangga dan kesibukan yang lainnya gitu, Bib. eh Pertanyaan saya, gimana Bib cara kami tuh kadang mau bisa istiqomah khususnya kayak di wirid, di maulid itu. Kan cukup lama ya waktunya Bib, kayak sampai mungkin sekitar 15 sampai 20 menit itu untuk wirid waktu sholat atau baca maulid gitu. Sedangkan ada satu sisi kayak kami dituntut bekerja misalkan beres sholat langsung kerja gitu, beres sholat langsung ini tugas, langsung kembali ke meja kantor atau ke pabrik atau gimana gitu Beb. Mungkin solusinya bagaimana nih Beb supaya kami itu tetap bertaaluk gitu sama guru gitu, punya keterikatan tapi di tengah kesibukan gitu Beb. Kan Mungkin itu wirid saja itu Beb. bukan harus wirid itu bukan harus duduk, ya kan? Iya Wa Beb. ala junubihim, ya kan? Walaupun dalam keadaan berbaring, walaupun dalam keadaan jalan. Seperti kita kayak di pondok itu ada keamanan. Keamanan itu kadang-kadang jepuk kita pakai sorban. Ya kan di saat jeplok itu posisinya kan mulut itu komat kami dengan wirid. Apakah menjadi suatu keharusan? Wirid itu harus di tempat. Kalau memang ada sesuatu yang posisinya kita bekerja sekian, artinya wirid walaupun dalam keadaan bekerja wirid juga. Kalau emang bisa gitu diusahakan dalam keadaan posisi lapang ya Bismillah. Tapi kalau dalam keadaan nggak bisa, coba dibiasakan dalam atas. Walaupun dalam keadaan posisinya berjalan, tetap kita wirid. Gitu. Baik Beb, Jadi atur nuhun, terima kasih. kayak macam sekarang gini, kita udah mondok sekian tahun, udah dapat nih, ya kan? Kemudian kita udah keluar, masa yang udah dapat tidak diamaliyahkan? Yang sekian tahun kita mencari tersebut tidak diamaliyahkan, berarti sia-sia belaka dong. Kan begitu. Ketika memetik sesuatu yang berurusan dengan agama, pemetikan tersebut adalah amaliyah. Makanya orang Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarati bila tamar. Ilmu tanpa adanya praktek, ya kan? Seperti formalitas belaka. Teori aja, tapi nggak praktek. Jadi menjadi orang yang posisinya baik dalam status, tapi dirinya nggak ngajar. Makanya kan dalam hal itu Allah Subhanahu Wa Taala mengkritik apa? Eh, apa ya? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Manusia, kenapa engkau memerintahkan sesuatu kepada orang lain berbuat baik padahal kepada dirinya engkau tidak melakukan perbuatan kebaikan. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan engkau tahu ilmunya. Hukum-hukumnya tahu. Afala ta'qilun.
Apakah engkau tidak mempunyai akal? Namanya akal itu sesuatu yang kita di saat kita melakukannya bertolak belakang dengan hal yang sehat. Dia nggak mau tuh akal. Makanya kan dalam hal ini yang berurusan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal, mereka itu tahu benar Nabi Muhammad itu tahu. Orangnya sangat luar biasa, jujur. Kemudian segala sesuatunya ganjil orangnya. Berbeda dengan sesuatu orang biasa. Gitu maksudnya. Kenapa kok nggak beriman? Udah terang dan jelas di hadapan kamu itu. Utusan Allah kok nggak beriman? Bahasanya kan begitu. Makanya orang-orang kafir mengatakan kamu jangan dekat Muhammad, entah kau disihir. Itu bukan seperti itu. Karena dengan apa yang diujangkan oleh Nabi Muhammad, karena hakikatnya kepada Allah berbeda dengan sesuatu yang berurusan dengan orang biasa. Seperti kita lihat matahari, ya kan? Matahari itu bersinar. Kita bilang nggak bersinar. Apa tuh namanya? Sesuatu memang kebenaran yang layak. Kita ikuti. Kok nggak kita ikuti? Maka itu dikatakan apa? Kufur. Menutupi. Padahal mata, telinga, semuanya organ tubuh kita dalam hal itu mengiyakan itu benar. Kenapa kita nggak ikuti? Seperti itu, Jul. Mohon maaf. Ya, mungkin ada lagi yang lainnya. Ustadz Bintang ini udah on cam kayaknya. Silakan, Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Habib, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada. Saya Afan mau bertanya nih. Eh, Alhamdulillah, kebetulan di lingkungan saya itu kebanyakan gini, Beb. Ini tentang fikih, Beb. Nggak sesuai dengan tema. Eh, Nikah kebanyakan beda agama, Beb. Sangat banyak, hampir dibilang mayoritis, mayoritis enggak, tapi 40% lah. Nah, ketika ada trouble di permasalahan keluarga, itu kadang-kadang ada yang bertanya kan. Nah itu bagaimana kita memberikan solusinya sementara eh, kalau kita tahu secara fikih kan nikah beda agama aja udah nggak nggak sah gitu loh. Itu bagaimana ketika dia menanyakan nanti keturunan aku apakah dinikahkan sama bapaknya dan kalau misalkan nikah, nah, maksudnya dia di luar hamil di luar pernikahan bagaimana untuk walinya seperti itu, Bib. Nah, terima Apaan? kasih. Terima kasih. Memang bagus problematika tuh yang bagus masalah itu memang pasti di luar. Walaupun di pondok itu posisinya ada juga masalah, tapi tidak selebar apa yang ada di luar. Kita sharing kan, makanya kan gunanya sharing kita seperti ini. Maksud dan tujuan nikah itu untuk apa sih? Ketika sesuatu hal yang Allah Ta'ala sudah kasih solusi, ya kan? Kita tidak mengikutinya berarti itu masalah. Bagaimana dengan anak tersebut? Ya, sudah pahamlah kita. Kalau sudah dicetuskan maqasid syariat, tujuan daripada nikah itu untuk apa? Kemudian dengan nikah itu memaksa. Kemudian dengan hukum syariatnya tidak sah. Maka dengan nikah tersebut kalau sudah tidak sah, berzina. Anak tersebut anak bagaimana? Pasti urusannya semuanya masalah. Gitu. Bagaimana kalau sudah terjadi kepada anak tersebut? Gitu loh. Karena anak bukan anak yang merusak kan, akan tapi siapa? Bapak, ya kan? Kalau udah bapak kita berdosa, ya udah dah, sekian singkirkan dulu bapak kita. Bagaimana urusan dengan nikah tersebut, ya kan? Kalau memang posisinya ada bapaknya dalam hal tersebut, bapaknya yang muslim atau bapaknya non muslim? Ada dua-duanya, Ustaz. Oh, dua-dua itu sekian. Cari yang muslim. Kalau memang tidak ada, cari sultan.
kiai, atau emang posisinya lembaga negara sudah menyediakan dalam hal itu seperti kayak macam KUA. Bisa nggak? Sah ya sah. Intinya agama itu adeno nasihat. Apa sih nasihat itu? Yang di dalamnya berbagai macam solusi-solusi dengan tujuannya muflih, beruntung, sukses orang, jalannya nggak ruwet, jalannya nggak bermasalah. Kita kan selama ini kan ngikut masalah. Maka dalam hal itu Allah Ta'ala beriman, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kehidupan manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Maksudnya apa? Dia tahu solusi, tapi dia unsur sengaja mengikuti masalah itu maksudnya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu solusi. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Bukan hanya sekedar beriman ngaku, tapi iman itu wa amilus shalihat. Wawunya itu wawu ma'iyah. Dipraktikkan dengan banyak melakukan perbuatan amal-amal soleh. Itu tandanya beriman. Wa amilus shalihat itu hubungannya hablum minallah dan hablum minannas. Jangan hablum minallah, tapi hablum minannas. Posisinya di dalam hal tersebut, ya kan, kita menafikan. Kita bertetangga, manusia, sama orang lain. Nggak semuanya posisinya tetangga kita, posisinya itu muslim. Bagaimana caranya bertangganya itu baik? Bagaimana di antaranya wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Suatu kebenaran. Kebenaran itu al-haqqu min rabbika. Yang bersumber dari Allah pasti benar. Yang di dalam kehidupan yang namanya kebenaran itu menjalankannya ada penuh dengan kesabaran. Kenapa? Yang namanya kebenaran itu bukan satu kali, dua kali, kemudian apa selanjutnya? Bukan dikatakan suatu ibadah. Soleh ketika cuma satu kali, dua kali ibadah. Terus menerus. Bukankah dengan terus menerus tersebut? Artinya apa? Harus tahqiq dalam diri kita itu punya sifat kesabaran. Sabar di dalam menjalankan suatu ketaatan. Sabar ketika berhadapan segala suatu hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Sabar ketika diuji oleh Allah, iman ini dalam keadaan baik. Kan begitu. Makanya tujuan maqasid syariah dalam hal tersebut tentang nikah, apa sih tujuannya? Kan gitu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ya kan memerintahkan fangkihu itu walaupun fi'il amr. Tapi apa bilang fangkihu ma taba minan nisa, di situ nikahnya itu bukan amr wujub, akan tapi amr jawas. Boleh nikah lebih daripada satu, tapi bukan wajib ya. Gitu. Tujuan nikah itu apa gitu loh. Ya kan kita kan tujuan nikah dalam hal tersebut. Oh, saya pengen istri saya cantik. Saya mau pengen dari keturunan baik. Ya kan walaupun dia bukan keturunan baik. Mohon maaf ya. Saya mah nggak apa-apa deh. Kalau keturunan baik, nggak cantik. Yang penting duitnya banyak. Ada kan yang kayak gitu. Iya kan? Tapi apa sih yang dianjurkan oleh Nabi? Nabi memberikan solusi. Fadfad bidhatidin. Pilihlah oleh kamu pasangan karena agama. Makanya Abah dalam hal itu peraturannya, kamu nikah dengan murid saya. Biar jalannya satu. Gitu. Justru yang jalannya satu aja kadang-kadang kita suka bentrok. Ya kan? Isi saya kita bilang begini, kita bilang begini. Ya kan? Walaupun kita bilang, Abah udah bilang begini, gini, gini, tetap aja dia istri kita gak mau. Ya udah kalau nggak begitu, ya udah. Kamu ziarah aja sama Abah, selesai itu sudah diputuskan udah kayak gitu. Nanti juga ada jawabannya.
Selesai kan kalau kayak gitu. Tapi yang namanya murid Abah nih, mohon maaf, saya subhanallah. Sebandel-bandelnya apapun, pasti dia takluk sama Abah. Sebandingan apapun, ya kan, pasti dia takluk sama Abah. Kalau udah posisinya jarah, pasti menetes air matanya. Karena ada sesuatu solusi di balik itu. Orang yang nggak tahu Abah aja itu tangan jarah. Lah kita pernah berjumpa sama Abah, tapi nggak datang, bahkan jarang datang. Padahal ada waktu untuk datang. Subhanallah. Baru kalau ada masalah, baru dibilangin, wah, Abah ini bagaimana sih? Disalahin Abah. Itu orang yang bermasalah yang kayak gitu. Datangnya punya masalah dong sama Abah. Suruh kawin. Ya kan? Ya kan? Ntar aja, Bib. Ntar aja. Ayo kawin sekian. Di sini. Ntar aja. Belum kerja ini. Udah kerja. Udah cukup sekian. Kok belum kawin? Ayo terus. Oh iya, bingung. Begini. Kalau di luar itu banyak pilihan. Banyak yang cakep. Banyak yang begini, begini. Sampai saat ini juga masih milih-milih dia. Jadi pusaran dalam takdirnya masih memilih dia. Allah tuh maha tahu di dalam takaran kita. Jangan melampaui batas sesuatu yang berurusan dengan kemauan nafsunya kita. Belum tentu dengan apa kemauan kita itu solusi. Itu aja jawabannya. Ketika sudah mau menuju PB, udah dibuka nih sebulan 2 bulan. Itu mohon maaf, yang jaga kuburan selalu bilang, oh banyak Beb kalau menjelang PB. Itu kan berarti apa itu? Bawa masalah mereka. Kan begitu. Iya, udah dikasih tahu gak mungkin. Anda ziarah, kagak mungkin. Posisinya sudah ada tuh petunjuk. Cuma Anda aja nggak mau petunjuk. Berarti apa yang Anda ziarahkan itu disebut apa tuh namanya? Petunjuk dia maunya ada malaikat kali datang begitu. Oh itu petunjuk. Ketika pasangan ada sesuatu, ya kan, dia welcome sama kita, orang tuanya welcome sama kita, kemudian kita datang dengan cara baik-baik karena memang niatnya kita baik, ya Bismillah, itu sudah petunjuk. Atau posisi kita ziarah sama apa, ada sesuatu, posisi pasangan kita ada, pas di saat diminta dia bilang mohon maaf, coba tanya sama orang tua saya. Itu kan? Perempuan itu bilang gitu. Orang tuanya pun bilang kayak gitu. Udah nggak usah lama-lama. Jangan memaksa. Itu udah kode tertentu. Walaupun cincinnya udah ada. Walaupun emasnya udah ada. Dan pembiayaannya udah ada. Itu sudah jalan. Cari yang lainnya. Kan masih banyak tuh tetangga kita sebelah. Contoh. Masa dunia tidak selebar daun kelor. Masih banyak. Jadi begitu. Kok larinya dari ada sangkut pautnya dah. Jadi seperti itu, Bismillah. Ada lagi yang lainnya? Satu lagi Beb ya, satu pertanyaan lagi. Sudah jam 7:22. Barangkali dari suatu saat ada mau kegiatan nanti biar semuanya bisa apa namanya, bisa los lah sama kegiatannya gitu. Biar nggak penasaran sama pertanyaan-pertanyaan dari saat-saat. Ya silakan, saat-saat semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tadi Sadi Jawa Dwi Jayanto kayaknya sudah on cam mau tanya kayaknya. Atau dari yang lain boleh.
Mungkin barangkali Ustadz Komar baca tafsir Al-Misbah tentang innal ladzina kafaru, boleh dibagi-bagi itu ilmunya. Gimana, Beb? Eh, Kalau seandainya memang posisinya udah baca tafsir Al-Misbah tentang innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, mungkin barangkali udah baca tafsir tafsir yang lainnya, boleh bagi-bagi ilmunya Eh, gitu. Kalau saya itu lagi nelit, bukan neliti ya, apa namanya? Tentang kafir itu yang kemarin minggu kemarin saya tanyakan itu, Beb. Kafir yang memang dia itu tidak, kekafirannya itu bukan karena dia menolak Islam, karena memang belum sampai informasi Islam ke orang tersebut. Contoh misalkan di pedalaman Kalimantan atau di Baduy Dalam ataupun di suku-suku yang lain yang memang belum ada informasi Islam sampai ke sana. Nah, kekafiran mereka itu apakah kekal di dalam neraka atau enggak, karena itu bukan kesalahan dia pengen non-Islam gitu. Jadi memang karena belum ada informasi. Nah, yang saya dapatkan itu ada tiga ada tiga pendapat sih. Yang pertama ada yang memang dia itu mutlak di neraka kekal. Karena apa? Karena ya nabi-nabi dulu ataupun zaman sekarang ya sudah tertutup lah untuk zaman Fatrah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan dia itu di neraka tapi sebentar aja gitu. Kemudian yang ketiga, dia nanti di akhirat itu ada pengadilan. Dia itu ditanya, kamu mengakui agama Islam atau tidak? Kalau seumpama dia mengakui, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia ketika ditanya seperti itu dia menolak, maka dia akan dikategorikan masuk ke dalam neraka. Sementara baru itu sih yang saya dapatkan dari term kosakata kafir itu, yang memang dia itu kekafirannya itu bukan karena dia tuh benci sama Islam, karena memang belum sampai informasi Islam itu ke dia. Jadi bukan salah dia. Masa bukan salah dia eh dihakimi ke dalam neraka, kan keadilan Tuhannya itu belum, kalau muka maksudnya bukan Tuhan gak adil, tapi kita perlu cari tahu itu seperti itu gitu, Beb. Ada nggak penelitian dalam membahas tersebut? Itu kan perlu diteliti dan perlu adanya bukan cuma kuali ya, library research, akan tetapi adanya apa ya, terjun langsung. Ada nggak penelitian dalam hal tersebut seperti kayak Kalimantan di pedalaman, kayak macam contoh di Baduy. Ada Baduy yang posisinya dalam hal tersebut tidak memperbolehkan orang masuk. Nah, di dalam kategori tidak boleh orang luar masuk ke dalam, apa itu kategorinya mereka apa ya, pengingkaran terhadap agama, pengingkaran terhadap kekufuran itu, kan gitu. Kita belum tahu dalam hal tersebut. Makanya antum menelisik dalam hal tersebut kata-kata kafir sebanyak apa yang ada dalam Al-Quran. Coba baca buku yang orang karya orang Jepang itu, analisis kata-kata kafir dalam Al-Quran. Ya, Toshiko Izutsu itu kan Ya, kafir, terma kafir di sebelum Islam itu apa, ya, kemudian masuk ke masa Islam itu apa, kemudian setelah pasca Islam, setelah Nabi Muhammad itu apa, itu ada, ya, makanya lumayan menarik itu. ya itu maksudnya Dari dari sisi mungkin posisi silakan itu kan. yang lainnya. Ya, nanti prakteknya ya kita terjun di lapangan itu. Ada yang lainnya? Nah, kita udah tahu nih Zoom, udah masuk di Zoom nih, ya kan? Kemudian ada posisi apa namanya, undang-undangan Zoom, tapi tetap aja kagak mau dia. Apa itu kafir? Udah tahu nih tuh Sen. Bacaan cuma terjemahan doang, bisa saya mah juga baca, ya kan? Nggak usah baca-baca, sekian sendiri aja, ya kan? Oke, tersekian. Tapi apakah dia tetap istiqomah atau gimana? Bisa nggak tersekian?
Makanya oleh sebab itu kan memaksa diri kita, oh ya, kita belajar sama-sama. Kalau nggak begini kita nggak buka-buka kitab, nggak buka-buka tafsir. Sama, saya juga khusus nih kan, nggak buka tafsir Nawawi, nggak buka kitab tafsir Ibn Katsir. Bagaimana sih yang dibicara Ibn Katsir? Tapi kalau Ibn Katsir ini membahas tentang innalladzina kafaru itu sangat luas juga. Ya, itu ditutup. Gitu, sangat luas di sini. Subhanallah. Ada kata-kata innalladzina kafaru, artinya innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya telah berhak atas mereka itu suatu kalimat-kalimat ketika memberikan dalam hati semuanya, pasti nggak bakal mereka itu beriman. Kemudian ada bahasa walajat kullu ayatin hatta yarawul adab al-alim. Kalau seandainya datangkan pada mereka itu setiap beberapa macam ayat-ayat, analisis-analisis ayat, ataupun mukjizat-mukjizat, ataupun trik dan tata caranya Nabi Muhammad, bahkan sampai melihat adab, mereka nggak bakal beriman. Itu memang mutlak mereka posisinya memang kafir. Makanya Abah dalam hal itu membahasnya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Dua ada di hadapan mereka terang dan jelas dan mereka mengakui bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang benar dan orangnya nggak pernah bohong. Kenapa kok nggak beriman? Begitu. Ada sesuatu yang satunya di pamannya Nabi Muhammad mengatakan, dia mah ponakan saya. Tahu benar saya itu sekian, ngapain saya mau beriman? Kalau saya beriman berarti saya ikut sama dia dong. Enggak, paman lebih unggul daripada ponakan. Itu kan bahasanya. Yang satunya itu merasa diri cerdas. Dan kecerdasan tersebut, walaupun dengan ilmunya mereka itu mengiyakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi tidak mau beriman. Kan alasan-alasan. Alasan sebetulnya alasan-alasan hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut membukakan, makanya nanti berikutnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Mereka itu bukan berarti Allah Ta'ala menutup, akan tapi mereka menutup rapat-rapat sesuatu kebaikan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu ditutup oleh Allah. Iya kan? Mata pendengar mereka, hatinya mereka. Nanti kita kajian ayat berikutnya, yaitu ayat 7 surat Al-Baqarah di halaman 89. Mungkin sampai sini dulu ya, Ustaz. Semuanya, teman-teman, mungkin mau beraktivitas masih 17 Agustusan. Ya, merdeka. Ya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjut kembali ya. Nah, semangat walaupun menuju ke negeri Firaun. Tetap semangat ya. Yang ada teman-teman kita yang mau ke Firaun. Ya, mungkin sampai sini dulu. Saya mohon maaf, mohon ridhonya. Banyak ngoceh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan teman-teman bagi yang mau melanjutkan kegiatannya bisa langsung live dari Zoom. Syukron Habib. Sama-sama, Ustaz. Yuk, saya undur dulu ya.